Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Tau dengan NIM 24221018 dan rekan saya. Saya Isnisu Sunartin dengan NIM 24221031. Saya Aprilia Dwi Cahyani dengan NIM 24221014. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan klasifikasi buah menggunakan transfer learning MobileNet V2, implementasi deep learning untuk computer vision pada sektor pertanian. Melalui penelitian ini, kami mencoba membangun sistem yang mampu mengenali dan mengklasifikasi jenis buah secara otomatis menggunakan teknologi deep learning, khususnya dengan metode transfer learning pada arsitektur MobileNet V2. Slide selanjutnya. Selanjutnya metode manual dan computer vision. Pada metode manual, proses identifikasi buah sangat tergantung pada kemampuan visual manusia. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, kurang efisien, dan rentan terhadap kesalahan atau human error, terutama ketika buah memiliki warna, bentuk, atau ukuran yang hampir sama. Sebaliknya dengan computer vision, berbasis deep learning, proses identifikasi dapat dilakukan secara otomatis atau lebih cepat. Teknologi ini mampu mengurangi kesalahan klasifikasi secara signifikan serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, khususnya pertanian dan perdagangan buah. Slide selanjutnya. Pemetaan masalah dan tujuan. Permasalahan pertama adalah bagian pembangunan model deep learning yang mampu mengklasifikasikan jenis buah secara otomatis. Untuk menjawab masalah tersebut, tujuan kami adalah membangun sistem klasifikasi buah berbasis deep learning. Permasalahan kedua adalah bagaimana menerapkan metode transfer learning menggunakan MobileNet V2. Oleh karena itu, kami mampu mengimplementasikan arsitektur MobileNet V2 yang telah dilatih sebelumnya, atau Peer-to-Net, model pada dataset yang digunakan. Permasalahan ketiga berkaitan dengan tingkat akurasi model dalam mengenali buah. Untuk itu, kami melakukan evaluasi performa melalui menggunakan metrik utama, yaitu akurasi dan loss, sehingga kualitas model dapat diukur secara objektif. Slide selanjutnya. Di sini profil dataset Kaggle. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle. Dataset ini memiliki total 4.320 gambar yang berbagi ke dalam 36 kelas buah dan sayuran. Namun, dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 kelas target, yaitu apel, banana, dan orange. Kelebihan dataset ini adalah jumlah data yang cukup banyak, memiliki label yang jelas, dan telah banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi citra, sehingga kualitasnya cukup baik. Sedangkan kekurangannya adalah beberapa gambar memiliki latar belakang yang mirip, sehingga diperlukan proses processing tambahan agar model dapat lebih fokus pada objek buah yang akan dikenali. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, arsitektur cerdas. Mengapa MobileNet V2? Pada penelitian ini, kami memilih MobileNet V2 sebagai model utama karena memiliki beberapa keunggulan yang sangat sesuai untuk klasifikasi gambar buah. Pertama, MobileNet V2 memiliki akurasi yang tinggi.
Hal ini karena model ini menggunakan bobot yang sudah dilatih sebelumnya melalui metode transfer learning. Dengan cara ini, model dapat mengenali pola gambar dengan baik meskipun jumlah data yang digunakan tidak terlalu besar. Yang kedua, MobileNet V2 merupakan model yang ringan dan cepat. Arsitektur ini dirancang agar efisien secara komputasi sehingga proses pelatihan maupun prediksi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan model yang lebih besar. Yang ketiga, MobileNet V2 cocok dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi menengah, termasuk laptop biasa maupun perangkat mobil atau edge devices. Oleh karena itu, mobil ini menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian kami karena mampu memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi. Transfer learning mempercepat proses pelatihan. Kemudian, MobileNet V membutuhkan parameter yang lebih sedikit dibandingkan CNN besar lainnya. Dan juga sangat cocok untuk implementasi aplikasi berbasis mobil. Selanjutnya, pipa pemrosesan sistem atau alur kerja. Pada slide ini menunjukkan keseluruhan alur kerja sistem klasifikasi buah yang kami gunakan. Pada tahap pertama, yaitu memuat dataset, yaitu mengumpulkan seluruh gambar buah yang akan digunakan sebagai data pelatihan dan pengujian. Pada tahap kedua adalah processing data. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses yaitu yang pertama, mengubah ukuran gambar atau resize. Yang kedua, normalisasi nilai piksel. Yang ketiga, data augmentation untuk menambahkan variasi data sehingga model lebih mampu melakukan generalisasi. Tahap ketiga adalah membangun model MobileNet V2, yaitu menambahkan layer klasifikasi di atas model yang telah dilatih sebelumnya. Tahap keempat, yaitu training model, yaitu proses pembelajaran model menggunakan data latih. Setelah itu, dilakukan evaluasi model menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, loss, dan confusion matrix untuk mengukur performa model. Tahap terakhir adalah prediksi, yaitu menggunakan model yang telah dilatih untuk mengidentifikasi jenis buah pada gambar baru. Selanjutnya, eksperimen yang pertama, phase pembelajaran awal, yaitu 10 epoch. Pada eksperimen pertama ini, model dilatih selama 10 epoch dengan tujuan mengetahui performa dasar model dalam mengenali pola gambar buah. Pada grafik sebelah kiri dapat dilihat bahwa akurasi training meningkat sangat cepat, bahkan mencapai hampir 100% hanya dalam beberapa epoch pertama. Sedangkan akurasi validasi berada di sekitar 94,29% yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada grafik loss di sebelah kanan, nilai loss training menurun secara drastis mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola data dengan sangat baik. Sementara itu, nilai validation loss berada pada angka 0,2208 yang masih cukup rendah sehingga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan transfer learning pada MobileNet V2 sangat efektif karena model dapat belajar dengan cepat, bahkan pada tahap awal pelatihan. Selanjutnya,
Eksperimen 2. Stabilisasi pola. Pada eksperimen kedua, jumlah epoch ditingkatkan menjadi 20 untuk melatih apakah pelatihan yang lebih lama dapat meningkatkan performa model. Berdasarkan grafik akurasi, terlihat bahwa training akurasi tetap berada pada nilai yang sangat tinggi, yaitu mendekati 100%. Namun, validation akurasi justru sedikit menurun menjadi sekitar 91,43%. Pada grafik loss, validation loss memang sedikit menurun menjadi 0,2039, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan akurasi validasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa model mulai mencapai titik jenuh, yaitu kondisi ketika penambahan epoch tidak lagi memberikan peningkatan performa yang signifikan. Dengan kata lain, model telah mencapai batas kemampuan adaptasinya terhadap dataset yang digunakan. Jika dibandingkan dengan eksperimen pertama, 10 epoch dengan akurasi 94,2% dan eksperimen yang kedua 20 epoch dengan akurasi 91,4%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak epoch tidak selalu menghasilkan performa yang lebih baik. Pada penelitian ini, penggunaan 10 epoch justru memberikan hal yang lebih optimal. Berikutnya, eksperimen 3 menguji batas model, yaitu 30 epoch. Pada eksperimen ketiga, model dilatih selama 30 epoch. Hasil yang diperoleh menunjukkan akurasi mencapai sekitar 94,9%, yang merupakan nilai akurasi tertinggi dibandingkan dengan 2 eksperimen sebelumnya. Namun, nilai loss meningkat menjadi 0,2186. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model semakin baik dalam mengenali data latih, peningkatan performanya pada data baru tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya gejala overfitting, yaitu model mulai terlalu menyesuaikan diri terhadap data pelatihan sehingga kemampuan generalisasinya cenderung menurun. Selanjutnya, sintetis evaluasi menemukan titik optimal. Berdasarkan ketiga eksperimen yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penambahan jumlah epoch memang berpengaruh terhadap performa model. Pada 10 epoch, model sudah mampu menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Kemudian, pada 20 epoch, model menunjukkan performa yang lebih stabil dengan nilai loss yang lebih rendah. Meskipun akurasi tertinggi diperoleh pada 30 epoch, muncul indikasi overfitting. Oleh karena itu, konfigurasi 20 epoch dipilih sebagai konfigurasi terbaik karena memberikan keseimbangan antara akurasi, kestabilan model, dan kemampuan generalisasi terhadap data baru. Selanjutnya, kesimpulan resolusi sistem. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa metode transfer learning menggunakan MobileNet V2 berhasil diterapkan untuk melakukan klasifikasi buah. Model mampu mengenali jenis buah dengan tingkat akurasi yang tinggi, yaitu di atas 94%. Selain itu, MobileNet V2 terbukti menjadi arsitektur yang efisien karena memiliki ukuran model yang relatif ringan, waktu pelatihan yang lebih cepat, dan tetap mampu menghasilkan performa yang baik dalam tugas klasifikasi cerita. Hasil ini menunjukkan bahwa MobileNet V2 berpotensi untuk diterapkan pada berbagai aplikasi berbasis computer vision, khususnya di bidang pertanian dan pengolahan hasil pangan. Yang terakhir, pembagian tugas dan dokumentasi proyek. Demikian presentasi kami mengenai klasifikasi buah menggunakan transfer learning dengan arsitektur MobileNet V2. Melalui penelitian ini, kami memperoleh pemahaman mengenai bagaimana deep learning dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra secara efektif dan efisien. Kami berharap
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem klasifikasi objek lainnya di masa yang mendatang. Demikian presentasi dari kami. Sampaikan mengenai klasifikasi 2 menggunakan Transfer Learning MobileNet 2. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.